Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, saya dalam urun rembuk ekspor nasional telah hadir narasumber saya. Nah, ini tamu saya yang spesial nih. Persisnya Pak Akmal Budi Yulianto. Dia sebagai akademisi sekaligus beliau di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi ini cukup menarik nih. Satu di akademisi, satu lagi di perlindungan konsumen. Nah, Abang, gimana kabar, Bang? Baik, Bang. Selamat sore. Selamat sore. Nah, ini dari Kementerian Perdagangan ingin ada masukan-masukan dari akademisi, ya, terutama bagaimana supaya UMKM bisa ekspor. Dari sisi akademisi gimana, Bang? Siap. Terima kasih nih. Saya terus terang senang dengan adanya acara ini dan mudah-mudahan acara ini bisa terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dan juga dibuat mulai dari perencanaan dan kemudian outputnya juga semakin baik gitu, Bang. Karena apa? Karena sejatinya kalau kita memahami keinginan Bapak Presiden, Presiden itu berharap kan yang kita ketahui menginginkan pertumbuhan ekonominya 8%. Iya, betul, betul. Berat ini, Bang. Nah, itu berat gitu. Jadi makanya kita mensupport, artinya akademisi ini hadir sebagai kaum intelektual untuk membantu supaya menciptakan sesuai harapan munculnya, kalau istilahnya Pak Menteri UMKM, Pak Maman Abdurrahman itu, UMKM itu bukan lagi disebut sebagai pelaku, tetapi disebut sebagai pengusaha UMKM. Oke. Artinya itu membuat tingkat kepedean daripada pelaku UMKM ini ketika disebut sebagai pengusaha, tentu dia memiliki semangat untuk terus tumbuh, Bang. Gitu. Jadi kalau dunia usaha ini kan memang kita harapkan terus tumbuh. Kemudian nanti berkembang bisa menyerap lapangan kerja, bisa ke depan semakin banyak dan usahanya semakin besar, akhirnya bisa bermanfaat gitu. Nah, ekosistem antara dunia kampus, pelaku usaha maupun pengusaha UMKM serta pemerintah ini menjadi tiga pilar yang memang seharusnya hidup gitu. Nah, acara ini sebetulnya menurut saya memang sudah tepat dan memang harus terus dihidupkan. Tinggal mungkin bagaimana metode untuk mulai dari pembinaan, dari caranya itu. Karena mahasiswa itu kan ketika menjadi mahasiswa, usia dia juga dibatasi di kampus. Betul. Jangan sampai juga terlalu lama kan gitu. Tapi dunia aktivitasnya dia sebagai pengusaha UMKM tentu kalau hidup pasti hidup terus kan gitu kan. Kalau memang usahanya jalan dan berkembang itu akan hidup terus gitu. Nah, inilah kita berharap supaya kemudian tadi seperti harapannya kita melihat bahwa kalau misalkan usaha UMKM-nya hidup, artinya mesin cetak akademisi ini tidak hanya untuk dunia kerja, tapi mesin cetaknya ini juga kemudian berkembang menjadi sarana untuk menciptakan SDM yang memang terlatih hidup sebagai pengusaha. Gitu, Bang. Oke, nah dari perguruan tinggi sendiri, di internal sendiri ada inkubator nggak, Bang? Ya, isu inkubator sebetulnya kan bukan isu baru ya. Inkubator ini sebetulnya sudah berkembang 10-15 tahun lalu. Nah, sekarang tinggal ditanya kebutuhan UMKM sebetulnya apa sih? Gitu. Nah, kita harus mengenali kira-kira inkubator ini memang menarik, tapi kalau tidak pasarnya ini juga tidak ada hubungan, tidak ada koneksi. Selama ini akademisi kadang hanya membuat tempat buat inkubator, tapi tidak punya ruang buat terus bereksplorasi, baik itu di inkubator ataupun di dunia usaha lain gitu. Nah, mungkin barangkali pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa membantu menjembatani itu. Gitu, untuk supaya pengembangan inkubator bisnis ini bisa hidup di segala sektor gitu. Karena dunia di kampus itu kan macam-macam bidang keilmuannya. Ada yang ekonomi, ada yang IT, kemudian juga yang kira-kira yang terapannya bisa langsung ya. Itu pasti kemudian juga misalnya mesin gitu ya, ada elektro, itu pengembangan bisnis unitnya bisa, kalau inkubatornya hidup, dan tentu saja itu bisa manfaatnya bisa banyak sih, Bang. Saya kira itu. Oke, kalau dari dunia pendidikan, kebetulan kan Abang ini selain akademisi juga di Badan Perlindungan Konsumen. Nah, ini sebenarnya kalau disangkutkan kan goalnya
goalnya sebuah UMKM kan paling tidak ada calon buyer, calon pembeli, konsumen ini. Iya. Nah kadang kan UMKM yang masih belajar nih, Iya. katakanlah yang pelaku ya eksportir pemula. Iya. Ini bagaimana supaya produk itu ya sampai ke konsumen, kemudian produk ini benar-benar menjadi pilihan konsumen. Ini Iya. gimana Bang? Abang melihat ini? Ya ini sesuai judulnya, UMKM bisa ekspor ya. Nah kalau dalam sudut, kebetulan saya tahun 2024 terpilih sebagai komisioner BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah dalam perjalanannya kita juga sering didatangi oleh para sahabat-sahabat dari luar negeri, dari kedutaan-dutaan lain yang mereka juga ingin bekerja sama dengan Indonesia, juga berdiskusi tentang perlindungan konsumen. Nah bicara soal perlindungan konsumen ini kan menjadi harusnya kita juga tidak harus memahami bagaimana mendapatkan titik temu antara konsumen dengan pelaku usaha. Oke. Jadi disebut equilibrium ini. Kalau titik temunya ketemu, tidak saling menyakiti, kurang lebih begitu kan. Jadi kita kan produk UMK dari produk usaha semua, produk konsumen mulai dari bawah sampai ujung kepala. Ini adalah konsumen, kita menjadi konsumen, produk yang kita pakai semua konsumen. Betul. Nah, yang sering terjadi itu kan biasanya ya konsumen sering mengeluh, biasanya begitu, ketika mendapati produknya tidak sesuai gitu. Nah, bicara UMKM bisa ekspor, artinya barangkali juga perlu disisipkan pesan-pesan bahwa di dunia di ekspor di negara yang akan dituju itu kira-kira apa saja hal-hal yang kira-kira menjadi concern daripada negara tersebut. Ada yang negaranya kalau misalkan UMKM-nya bergerak di sektor makanan atau minuman yang dikonsumsi dan mereka ketat dalam hal soal kesehatan dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi concern, artinya UMKM kita harus bisa juga memenuhi keinginan daripada yang ada di negara mereka gitu, Bang. Nah, itu kalau bicara perlindungan konsumen, negara-negara Asia, negara Australia, apa segala macam itu mereka punya regulasi-regulasi yang memang cukup kadang-kadang agak ketat gitu. Tapi kalau kita tergantung produk UMKM-nya gitu. Tapi sekali lagi jangan juga menjadi patah semangat. Hal-hal yang kira-kira kurang ya dipenuhi, dibantu supaya tadi itu tercapai pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai juga konsumen ini kan juga perlindungan konsumen ini bukan bicara jangan sampai mematikan pelaku usaha juga. Jadi harus saling ketemu nih. Jadi kalau produknya bagus, ada kemudian sarana untuk bertanya, produsen juga harus punya nih tempat bertanya. Misalnya jualan sepatunya bengkok gitu kan, misalnya begitu. Nah itu harus ada tempat bertanyanya di mana Pak, sepatu bengkok bisa tuker nggak, layanan-layanan begini nih Bang yang. Berarti peran fasilitator itu penting banget ya di situ ya. Ya sangat penting. Dan itu dari akademisi, kemudian dari peran tadi perlindungan konsumen. Nah ini kan artinya seperti hadir hari ini Kementerian Pendidikan, betul. Kemudian Kementerian UMKM, kemudian Kementerian ini harus bersinergi. Nah itu kayaknya ketemu semua tuh Bang, betul. Dari perlindungan konsumen sampai UMKM bisa ekspor. Iya. Gimana Bang? Ya ini kita sambut positif makanya. Positif. Pertemuan 3 kementerian lembaga ini artinya harapannya adalah menuju 8% tadi. 8%. Ini tidak mudah, menuju pertumbuhan ekonomi 8% nggak mudah. Artinya kita memahami kondisi di dalam negeri kita seperti apa, jangan sampai juga masalah-masalah perekonomian juga malah tumbuh, tapi kita malah menumbuhkan, acara ini bagus untuk menumbuhkan spirit untuk dunia usaha. Tadi itu dan sekali lagi dimunculkan, misalkan dunia IT, munculnya banyak startup. Katakan kita nggak sebut merek, ada salah satu startup yang mungkin memiliki mitra kerjanya dia sudah banyak di tanah air gitu, dan itu kan juga bermanfaat. Nah, harapannya barangkali tadi itu kebutuhan dari UMKM ini terfasilitasi gitu. Ya kalau ada yang kurang sedikit, misalkan artinya pasti saya yakin kementerian punya kriteria juga, dan yang kira-kira sudah masuk dalam kategori pembinaan yang baik, bisa dihidupkan terus, dibantu barangkali permodalan, akses permodalan ini kadang-kadang yang juga jadi masalah gitu. Sebetulnya juga lebih enak kalau ada kementerian yang menaungi soal perbankan.
artinya komplit. Komplit. Saya barangkali boleh usul ya kedepannya bisa menyatu dengan misalkan Himbara atau perbankan. Iya, BUMN ya, bank-bank BUMN. Artinya itu bisa mensupport daripada keinginan mulai dari tadi. Kalau SDM-nya kan diambil dari kampus. Betul. Harapannya sudah punya basic keilmuan, punya knowledge, dan dosen-dosen juga menjaga gitu. Nah, kemudian Menteri Perdagangan membantu dari sisi ekspor, barangkali begitu, betul. Ya kan? Kemudian Menteri UMKM dia membantu tadi dalam hal daya saing dan juga pembekalan sebelum mereka berangkat ekspor. Ditambah yang terakhir, permodalan. Betul. Nah, ini juga menjadi kunci, barangkali begitu, Bang. Mudah-mudahan acara ini saya bilang tadi, ini bukan kata titik, tapi ini koma. Oh iya. Jadi kalau koma itu nggak boleh berhenti, harus lanjut terus, Bang. Oke, terima kasih, obrolan ini semakin menarik ya. Yang jelas ini ada masukan dari Pak Akmal dari sisi akademisi dan sekaligus beliau adalah dari Badan Perlindungan Konsumen. Jadi klub. Nah, beliau memberi masukan kalau bisa selain kementerian yang 3 tadi, ini ada paling tidak dari bank-bank BUMN yang berperan dalam hal ini. Itu saja, terima kasih. Semoga obrolan ini menjadi penyemangat inovasi semuanya bagi calon-calon UMKM, eksportir pemula, para mahasiswa untuk meningkatkan produk-produk yang siap bersaing di pasar internasional. Dan akhirnya UMKM bisa ekspor. Dan salam ekspor.